Ella Azahra Aslina, dengan nama panggilan Aslina, warga Bengkalis Riau yang telah mengalami mati suri pada tahun 2006 lalu. Beliau menceritakan kesaksiannya saat nyawanya dicabut dan apa yang dilihat ruhnya saat mengalami kematian. Pada saat itu Aslina mengidap penyakit hipertiroid. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2006, Aslina melakukan medical check-up di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa penyakitnya di ambang batas. Jika dioperasi, kemungkinan besar akan mengalami pendarahan. Oleh karena itu, Aslina hanya diberi obat. Namun kondisinya tetap lemah, tak kunjung baik. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 12 malam, kondisi Aslina semakin parah hingga ia dibawa ke unit gawat darurat atau UGD. Jantungnya melemah, Aslina merasa sesak nafas, dan pamannya pun mengajak ia untuk membaca kalimat thayyibah dan 2 kalimat syahadat. Kemudian Aslina mengembuskan nafas terakhirnya. Mati adalah pasti, kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Perkuatlah iman, amal, dan ketakwaan sebelum ajal menjemput. Sungguh, rasa sakit akan kematian sangatlah pedih. Rasa sakit sakaratul maut seperti sebuah kulit yang ditarik hingga lepas. Sungguh menyakitkan, ujar Aslina. Ketika ruhnya dicabut dari tubuhnya, Aslina bisa melihat dokter, paman, dan jasadnya sebentar saja. Kemudian ada 2 malaikat serba putih datang menghampiri ruh Aslina dan mengucapkan salam. Kemudian malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa orang tuamu?" Kemudian ruh Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Ruh Aslina pun dibawa menuju alam barzakh. Ruh Aslina dipimpin oleh 2 malaikat tersebut. Ia sangat ingin bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Ia pun meminta untuk dipertemukan dengan ruh ayahnya. Lalu muncullah satu sosok ruh yang terlihat muda, berusia 17-20 tahun. Aslina pun terkejut, karena ayahnya meninggal pada usia 55 tahun, dan bertemu sosok ayahnya selagi muda. Kemudian ia pun berbincang sebentar dengan ayahnya. Ruh Aslina mengucapkan salam ke ayahnya, dan kemudian ia berkata, "Wahai ayah, janji saya telah sampai." Kemudian ruh ayahnya pun menangis dan berkata, "Pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu." Kemudian ruh ayahnya pun menghilang. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya menelusuri lorong waktu. Ia melihat sesosok wanita soleha yang wajahnya berseri dan wangi. Mungkin wanita itu sewaktu masa hidupnya selalu berbuat kebaikan dan suka beramal, sehingga wajahnya cerah, berseri, dan wangi. Kemudian ia dibawa ke sebuah tempat dan diperintah untuk duduk di sebuah kursi yang sangat lembut dan empuk. Kemudian di sebelah kanan ruh Aslina ia melihat satu sosok wanita cantik yang menemaninya. Kemudian ruh Aslina bertanya, "Siapakah kamu?" Kemudian ia menjawab, "Aku adalah amal kamu. Aku yang akan menemanimu di sini. Tidak ada teman kecuali amal." Selanjutnya ruh Aslina dibawa menuju lorong waktu, melihat para manusia yang sedang disiksa atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang sedang memikul besi beton yang sangat berat. Tujuannya pun sangat jauh sehingga ia tidak sampai-sampai. Pakaiannya sangat koyak dan baunya sangat menjijikkan. Kemudian ruh Aslina bertanya kepada amalnya, "Siapa manusia ini?" Amal Aslina menjawab, dia adalah orang yang semasa hidupnya suka membunuh. Lalu ruh Aslina melihat seseorang yang kulit dan dagingnya lepas.
Aslina pun bertanya lagi kepada Amalnya, "Siapakah orang itu?" Amal Aslina menjawab, "Dia adalah orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat." Kemudian ia melihat seseorang yang tubuh dan kemaluannya sedang dihujani besi tajam, dan ternyata orang itu semasa hidupnya suka berzina. Ia juga melihat orang yang sedang saling bunuh. Orang itu semasa hidupnya suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga kepada ruh Aslina, orang yang sedang dihujani 80 mata pisau yang tembus ke dadanya. Badannya berlumuran darah dan ia berusaha meminta tolong, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Kemudian ruh Aslina bertanya kepada Amalnya, "Siapa manusia ini?" Amalnya menjawab, "Dia adalah orang sadis yang juga suka membunuh." Ada pula orang yang diangkat kemudian dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Dan ternyata orang itu adalah anak durhaka dan tidak mau mengurus orang tuanya ketika di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut, dan ia telah sampai di suatu tempat yang mana ada sebuah tepak tembaga yang sisinya mengeluarkan cahaya yang indah. Di belakang tepak itu pun terlihat ada semacam lukisan Ka'bah. Ruh Aslina pun bertanya kepada Amalnya tentang tepak itu. Amal Aslina menjawab bahwa tepak itu adalah tepak Husnul Khotimah. Di dalamnya terdapat sebuah batangan emas yang indah. Selanjutnya ia dipimpin kembali menuju Masjid Nabawi. Diperlihatkan juga makam baginda Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut batangan-batangan emas di dalam tepak itu mengeluarkan cahaya terang. Dan setelah itu ia melihat sebuah cahaya terang seperti sebuah matahari, tetapi tidak besar, dan berbicara kepada ruh Aslina, "Tolong engkau sampaikan kepada para umat, senantiasa bersujudlah kepada Allah." Selanjutnya ia melihat miliaran manusia yang berkumpul di satu tempat yang sangat luas. Mereka memohon untuk disegerakan kiamat karena mereka sudah tidak tahan, dan mereka juga memohon untuk dihidupkan kembali agar mereka bisa bertaubat dan beramal. Seperti itulah kisah yang diceritakan Aslina mengenai pengalaman mati surinya yang terjadi pada tahun 2006 yang lalu. Mungkin ini adalah sebuah peringatan bagi kita yang masih hidup di dunia ini, masih bisa menikmati segala yang diberikan kepada kita, baik itu kecil maupun besar, masih bisa makan minum, tidur dengan nyenyak, waktu untuk beribadah pun tidak dipersulit, tidak seperti saudara kita yang di Palestina, yang mau beribadah pun diusik dan dihujani bom. Bersyukur, mungkin hanya kata itu yang pas untuk kita, bahwa kita telah diberi peringatan dan kita masih bisa memperbaiki kehidupan kita yang hanya sementara ini. Mereka yang telah mati memohon untuk dihidupkan kembali hanya untuk bertaubat dan beramal. Dan kita yang masih hidup, apakah mau menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup ini